Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan bersedia berbagi. Saya memahami bahwa akhir-akhir ini Anda merasa waktu begitu cepat berlalu, tetapi hasil yang didapat belum maksimal. Anda merasa sibuk, namun tugas sering tertunda dan akhirnya menumpuk. Itu membuat Anda lebih lelah dan tertekan. Betul begitu? Baik. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam, waktu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang bunyinya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Waktu yang tidak dikelola dengan baik bisa membuat kita merugi. Tetapi kabar baiknya, selama kita mau memperbaiki diri, Allah selalu membuka jalan perubahan. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan lembut. Biasanya ketika Anda bangun pagi, apakah Anda sudah memiliki rencana yang jelas? Atau hari berjalan begitu saja tanpa arah yang terstruktur? Baik, dari jawaban Anda, saya melihat bahwa belum ada perencanaan yang konsisten. Kita sering mengerjakan yang mudah dulu, bukan yang penting dulu. Padahal Allah juga mengajarkan kita untuk hidup teratur dan penuh tanggung jawab. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8 Allah berfirman, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Ayat ini mengajarkan produktivitas dan berkesinambungan amal. Selesai satu tugas, lanjutkan tugas berikutnya dengan niat karena Allah. Baik, sekarang mari kita lakukan beberapa langkah praktis yang juga bernilai ibadah. Pertama, buatlah skala prioritas dengan niat ibadah. Pisahkan tugas menjadi: pertama, penting dan mendesak. Dua, penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, bisa ditunda. Nah, kerjakan yang paling penting terlebih dahulu, karena itu bagian dari amanah. Kedua, gunakan teknik pembagian waktu atau time blocking. Misalnya, setelah sholat subuh, Anda fokus 1 jam untuk tugas utama. Jadikan waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah juga mendoakan keberkahan di waktu pagi. Ketiga, kurangi distraksi. Media sosial tidak haram, tetapi jika berlebihan dan melalaikan, itu bisa menjadi sebab terbuangnya waktu. Cobalah membatasi penggunaannya. Ingat bahwa setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 2 nikmat yang sering manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Selanjutnya, yang keempat, lakukan muhasabah diri setiap malam. Sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa amal produktif yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah waktu saya lebih banyak mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan hidup saya? Muhasabah adalah kunci perbaikan diri. Perubahan tidak harus langsung besar. Dalam Islam, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Saya ingin Anda memahami satu hal. Anda bukan kekurangan waktu,
Anda hanya perlu mengelola amanah waktu dengan kesadaran bahwa ini bagian dari ibadah. Jika niat kita lurus karena Allah, maka mengatur waktu, bekerja dengan disiplin, dan menyelesaikan tanggung jawab juga bernilai pahala. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah kita membahas ini? Apakah Anda siap memulai perubahan kecil dengan niat memperbaiki diri karena Allah? Insya Allah, jika kita istiqomah, Allah akan memudahkan langkah kita. Salam untuk semuanya, sehat-sehat selalu, dan semoga bisa mempergunakan waktu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.